Mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Jual Beli dalam Islam dan beranggotakan saya sendiri, Salsa Justitia Aladila, dengan NIM 2019-04-120. Saya Nuria Salsabila dengan NIM 017. NIM 026. Saya Muhammad Alwan Nurasi dengan NIM 013. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Jadi yang pertama itu pengertian jual beli. Jual beli adalah saling tukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang, ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut. Jual beli merupakan akad yang sangat umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada prinsip Islam dalam jual beli. Prinsip Islam dalam jual beli ini ada 4. Yang pertama itu hukum transaksi harus halal. Yang kedua, adanya akad yang harus disepakati antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Ketiga, keuntungan yang tidak berlebihan atau sesuai syariat Islam. Dan yang terakhir, asas suka sama suka dan tidak ada unsur riba di dalamnya. Slide selanjutnya. Jual beli yang terlarang dalam Islam. 1. Ada jual beli untuk kejahatan. Allah melarang kita menjual sesuatu yang dapat membantu terwujudnya kemaksiatan dan dipergunakan kepada yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, jual beli mula masa. Jual beli mula masa adalah jual beli yang jika seorang menyentuh barang jualan dari seseorang, maka ia diwajibkan untuk membayar atau seperti terhitung membeli, sudah membeli. Yang ketiga, jual beli tanpa akad atau dengan paksaan. Allah melarang manusia dalam melakukan sesuatu dengan akad atau paksaan, termasuk dalam hal ekonomi atau proses jual beli, juga melarang dengan paksaan. Proses jual beli dalam Islam haruslah dengan adanya akad atau kesepakatan. Next. Selanjutnya riba. Riba itu berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dan harta pokok atau modal secara batil. Jenis riba jual beli atau riba al-buyu. Yang pertama ada riba al-fadl, yaitu riba yang tukar-menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas yang berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukar. Yang kedua ada riba nasi'ah, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Yang ketiga ada riba zat, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Maksudnya orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain.
Terus yang kedua ada jenis riba utang piutang atau riba adyun. Yang pertama ada riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau mempiutangi. Contohnya, Ahmad meminjam uang sebesar 25.000 kepada Adi. Adi mengharuskan dan mensyaratkan kepada Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar 30.000, maka tambahan 5.000 adalah riba qard. Yang kedua ada riba jahiliyah, yaitu riba ini terdapat pada hutang yang dibayar melebihi dari pokoknya. Hal ini dikarenakan si peminjam tidak mampu membayarnya pada waktu yang telah ditetapkan. Adapun penambahan hutang yang dibayarkan akan semakin bertambah besar bersamaan dengan semakin mundurnya waktu pelunasan hutang. Contoh, si A meminjamkan uang dengan si B sebesar 500.000 dengan tempo 2 bulan. Saat waktunya si B meminta uang yang dipinjam, akan tetapi si A berkata dia belum dapat membayar utang yang dipinjam dan meminta waktu tambahan 1 bulan. Si B menyetujui dengan memberikan syarat bahwa uang yang harus dibayar menjadi 560. Penambahan jumlah tersebut merupakan riba jahiliyah. Adapun dampak praktik riba adalah menyebabkan eksploitasi atau pemerasan oleh si kaya terhadap si miskin sehingga menjadikan si kaya semakin berjaya dan si miskin tambah sengsara. Yang kedua dapat menyebabkan bangkrutan usaha bila tidak disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang produktif karena kebanyakan modal yang dikuasai oleh the have atau pengelola justru disalurkan dalam perkreditan berbunga yang belum produktif. Yang ketiga, menyebabkan kesenjangan ekonomi yang pada gilirannya bisa mengakibatkan kekacauan sosial. Yang keempat, bahaya buat masyarakat dan agama. Lanjut. Kasus kontemporer dalam jual beli. Dalam jual beli kontemporer saat ini sangat ditentukan jual belinya karena ini yang menjadi tolak ukur dalam unsur jual beli antara lain penjual pembeli barangnya jelas dan akadnya pun jelas. Bahkan dalam Islam pun sangat dianjurkan khiyar, yaitu memilih barang yang terbaik menurut kita agar tidak timbul rasa kecewa dan menyesal. Dalam hal ini, jual beli, maka dari itu diperlukan unsur kehati-hatian dan ketelitian dan yang paling penting dari itu adalah sikap anti tardin, yaitu sikap saling ridha antara penjual dan penting karena hal ini sangat fatal sekali dalam muamalah, bahkan sekarang itu ada namanya jual beli mu'ata, yaitu jual beli saling menerima tanpa mengucapkan akad lafaz yang syar'i atau kinayah seperti yang ada di pasar-pasar modern seperti saat ini. Karena melihat adat suatu daerah dan adapun untuk penjual seeloknya, jangan mengambil untung terlalu banyak ataupun menipu penjual dengan harga yang tinggi karena ketidaktahuannya. Maka dari itu, unsur terpenting dalam perniagaan yaitu kejujuran karena bisa membawa keberkahan antara penjual dan pembeli. Dari kelompok kami akan dalam kekurangan sebesar-besarnya. Dengan itu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ya? Ya, itu aja ya. Atau bisa di-download enggak?